silakan. Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kepada anakku Afan Kurniawan, berdasarkan firman Allah itu bahwa orang yang mati di jalan Allah, dan Afan saya menyaksikan dia sebagai mujahid, orang yang mati syahid karena membela hati nurani, membela kebenaran, dan membela nasib saudara-saudaranya, kemudian mengalami sebuah musibah, itu adalah mati syahid. Dan Mas Afan sekarang berada di tengah-tengah kita, karena orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati, dia masih hidup. Makanya saya menangis karena saya Afan di sini merasa berterima kasih karena teman-temannya tidak meninggalkan dia. Teman-temannya masih setia memperjuangkan dan menjadi martir yang harus diakui sebagai korban demokrasi Indonesia, yang ini membuka semua 4 elemen. Jadi negeri ini tercapek-capeknya elemen untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Elemen itu adalah 1, ulama. Anfaul ilmi ulama. Harus diakui para pejabat sekarang ini, para menteri sekarang ini, jenderal-jenderal baik berbagai angkatan dan polisi merasa seperti Prabowo mania. Jadi seolah-olah merasa hebatnya kayak Mas Prabowo. Akibatnya apa? Bahasa komunikasinya tidak terkontrol. Seharusnya pemimpin itu adalah komunikator yang baik. Komunikator yang baik adalah mampu mengerti bahasa batin, menyampaikan message-nya melalui bahasa batin para komunikannya. Ini tidak. Yang pertama, ulamanya sendiri di negeri ini tidak bisa dikatakan mewakili kebaikan. Belum. Karena kebaikan universal adalah kebaikan yang harus kita junjung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Kebaikan ulama-ulama, pendeta, biku, dan pemuka agama lain hanyalah kebaikan sektarian, benar bagi agamanya, tapi bukan benar bagi seluruh bangsa dan manusia. Akibatnya ulamanya sendiri lupa dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah didorong keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dengan kalimat ini, maka semua bangsa Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup, memiliki hak yang sama untuk berkembang, untuk memiliki hak yang sama untuk dihormati. Bukan yang terjadi seperti yang dimunculkan oleh para tokoh-tokoh nasional. Mentang-mentang menjadi anggota DPR, dia tidak setara dan tidak sekufu
ketika duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama rakyat jelata. Ini matinya sebuah nurani. DPR nggak mau disetarakan dengan rakyatnya yang diwakili. Dia punya Rolls Royce, dia punya Ducati, dia punya ini sekian miliar, hanya bekerja 10 tahun. Itu pun 5 tahunnya baru akan dijalani. Di dalam rumahnya sudah demikian berjajar mobil-mobil mewah yang harusnya KPK tanpa diminta harus turun periksa itu Saroni. Seorang DPR bisa memiliki mobil mewah dengan jumlah 100 miliar lebih hanya bekerja selama 5 tahun. Padahal kalau dihitung gaji DPR secara rata-rata paling 100 juta. 5 tahun berarti 1,2 dikalikan 5 7,2 miliar. Tetapi dia beli jam saja 11 miliar. Beli mobil saja 20 miliar. Ada jenis mobil-mobil yang banyak. KPK harus turun tangan. KPK jangan melempem. KPK jangan hanya menjadi alatnya presiden. KPK hanya jangan jadi alatnya penguasa yang mendapatkan pesanan sana, pesanan sini. Kita mulai bersih-bersih. Apa kita ini tidak merasa sayang? Orang yang terbunuh karena tidak berdosa di mata Allah itu sama dengan meninggalnya seluruh manusia sedunia. Jadi orang yang terbunuh karena tidak salah itu sama dengan meninggalnya manusia sedunia. Berat hukumannya itu. Kita melihat karena gayanya seperti Mas Prabowo. Kalau Mas Prabowo hebat, dia letnan jenderal, sering melakukan perang, dan demikian komitmen terhadap bangsa dan negara, meskipun belum sempat semua dilaksanakan. Tetapi menteri-menterinya ini jangan berperilaku sama dengan Prabowo. Agak peka sedikit. Ini bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ini sama sekali nggak ada Tuhan. Ini namanya hantu semua. Semua polisi, semua pejabat bukan menyembah Tuhan, ini menyembah hantu. Sehingga tidak ada bekas sedikit pun empati. Padahal Allah mengatakan lahum kulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balum atau. Jadi kalau manusia apalagi pejabat yang seharusnya mengikuti petunjuk Rasul, supaya ja'alnakum khulafa fil ardi nadhira kaifa ta'malun laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Harusnya ketika dia memiliki mata tetapi tidak bisa menggunakan batinnya, ketika dia memiliki telinga tapi dia tidak mendengar jeritan tangis hati nurani bahasa batin rakyat yang dipimpin, ketika dia tidak berpeka perasaannya, maka orang yang demikian ini adalah binatang. Balhum atau bahkan lebih parah daripada binatang. Kita menyaksikan tontonan tonil di Indonesia ini. Harusnya Mas Prabowo cek-cek, jangan takut. PGN, Patriot Garuda Nusantara, Pendekar Darah Garuda, dan PP Jatmi serta Laskar Kalacakra siap
mengawal dan akan melibas orang-orang yang mencoba mendowngrade-kan, menurunkan Mas Prabowo. Bukan sumber, saya pelaku pembela Gus Dur. Sampai saya mendirikan pasukan berani mati. Karena apa? Karena Gus Dur mencoba bersih saja. Hanya ingin mencoba bersih saja. Hanya ingin duit yang dikorupsi oleh mereka-mereka itu balik rakitan sedikit. Sekarang ini saya pernah berceramah di Sinar Mas, dan saya ngomong-ngomong dengan beberapa kasal, bahkan mantan Kapolri Mas Badrudin Haiti. Saya ngomong, uang Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya 17 triliun diralat oleh Mas Badrudin Haiti, Jenderal Badrudin Haiti Kapolri. Bukan Gus, yang benar 27.000 triliun. Lalu kenapa dengan eskalasi sekarang ini? Ini akan mencoba menjadikan ojol, menjadikan mahasiswa, menjadikan buruh sebagai korban tumpangan dari kelompok-kelompok koruptor yang bergentayangan di Indonesia. Maka jangan berhenti dalam pidato saja Mas Prabowo. Tunjukkan bukti yang nyata. Kalau Pertamina sudah melahirkan korupsi yang ribuan triliun, sapu semua. Jangan dikasih hati. Jangan hanya berhenti pada retorika saja. Rakyat menunggu. Rakyat capek, adik-adik mahasiswa, ojol, buruh semuanya menyampaikan aspirasi, tapi kurang ajarnya ini. Ada kelompok koruptor yang sengaja membayari kelompok perusuh. Gak ada mahasiswa bakar rumah, gak ada. Gak ada ojol bakar rumah, gak ada ceritanya. Ojol melayani rakyat dengan keramahan, bahkan mengantar kemana saja tujuannya dengan ikhlas dan tulus, hanya sekedar ingin menangguk rezeki Allah untuk memberikan makan anak dan istri. Tidak ada agenda politik ojol itu, tidak ada agenda politik mahasiswa. Politiknya mahasiswa dan ojol serta buruh adalah politik kenegaraan. Yang kurang ajar ini adalah koruptor-koruptor yang duitnya 27 triliun. Bayangkan, saya teringat zaman Gus Dur, dari 27.000 triliun itu diambil bunganya saja 29 triliun, dan 29 triliun itu yang digunakan untuk membayar tokoh-tokoh volunteer untuk melakukan kerusuhan, menunggangi mahasiswa, menunggangi ojol, menunggangi guru dan masyarakat, kemudian membuat kerusuhan dan menciptakan chaos yang sesungguhnya kalau kita melakukan chaos, kita sendiri yang rugi, karena semua hal tepis, jembatan, semuanya itu kita yang bangun. Bukan koruptor, bukan maling-maling, bukan bajingan-bajingan politik itu, bukan. Tetapi sekarang kemudian kita melihat yang menyuarakan nurani itu akhirnya diberangus. Padahal negara demokrasi itu memberikan keluasaan untuk menyampaikan pendapat, hanya menyampaikan pendapat, tetapi diciptakan langkah-langkah represif sehingga wakil rakyat yang harusnya mewakili rakyat sembunyi di keteknya para pengamat, akhirnya menjadikan kesalahpahaman dan paham yang salah. Yang kedua,
saya melihat tingkah pola overacting yang dilakukan oleh para pejabat, baik menteri atau pejabat yang lain. Seperti Kirim Gambale ketika mahasiswa kayak Noel gitu, ketika dulu itu makan kumpul bersama Adiana Pitupulu, Noel dan sebagainya, kumpul bersama saya itu. Tapi begitu jadi pejabat, langsung lupa asalnya, bahwa dia dari gelandangan di jalan-jalan. Dia dulu kan pejabat gusur bersama Forkot, orang kota. Tapi begitu naik derajatnya, bukannya menjaga marwah seorang menteri, tetapi demikian ambleknya dia seperti ikan lele yang makan bangkai. Ini mengkhianati amanat reformasi. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat ini seolah merasa dirinya sebagai Prabowo. Makanya dia cara berkomunikasinya salah, sama sekali tidak peka. Bahwa seolah-olah nggak ada yang berani dengan dia. Padahal nggak ada orang yang takut. Sekarang ini nggak ada yang takut. Rakyat pun sudah mulai tidak takut, apalagi melihat pejabat dan wakil-wakilnya yang tidak layak untuk menjadi wakilnya mereka. Sampai ada yang merasa bahwa dia lebih tinggi derajatnya dari rakyat. Kekuasaan presiden, kekuasaan di negeri ini adalah milik rakyat. Lalu bagaimana jadinya kalau seorang DPR merasa rendah diri ketika duduk bersama rakyat jelata? Bagaimana ini? Ini harus segera dirubah pola komunikasinya. Jenderal-jenderal harus kembali, polisi, tentara harus kembali, para pejabat harus kembali, khususnya polisi dan tentara. Jangan sampai dipecah belah, jangan sampai dipecah belah. Tahun 45, mbah saya sendiri membunuh Jenderal Malabi dan Jenderal Nasr pada pertempuran Surabaya 10 November. Tidak membedakan mana tentara, mana polisi. Menjadi tujuannya adalah kita harus merdeka. Tetapi sekarang sudah merdeka, mana bukti amanat penderitaan rakyat itu? Karena dari amanat penderitaan rakyat itulah semua bangkit berjuang untuk negeri ini. Tapi sekarang kita melihat sudah tercabik-cabik. Maka jenderal, polisi, tentara kembali merajut persatuan. Ini kabinetnya Mas Prabowo ini kan jauh dengan ulama ini. Banyak polisi dan tentara nggak pada datang ke pondok. Dulu zaman Jokowi masih lumayan, masih pada datang ke pondok. Sekarang tentara dan polisi ini kayak seolah-olah sudah hebat semua. Ketika ada kerusuhan begini, akhirnya kiai juga yang kiai yang nggak pernah minta bayaran, kiai yang mencoba membangun bangsanya, kiai yang menegakkan moral dan martabat bangsanya. Hanya dibutuhkan ketika ada geger-gegeran. Setelah geger-gegeran selesai, maka ibaratnya kiai itu hanya mendorong mobil mogok, dapatnya cuma asap. Ini kenyataan nih. Sampaikan pada komandan sampean, nggak perlu ngomong Jenderal sampean, saya tak ngomong langsung. Atau Kapolrinya. Koruptor harus diapain, Pak? Koruptor itu urusan hukum, bukan urusan kiai. Ya, komunikasi mulai dijalin yang baik karena merasa sudah seperti Mas Prabowo semua. Akhirnya tidak perlu lagi. Polisi jarang ke sini sekarang, tentara jarang ke sini semua. Padahal dulu zaman Mas
Lisno sedikit atau sebelumnya pada kesini semua. Tapi begitu aman, udah hebat sendiri. Nggak bisa, karena kiai itu adalah perekatnya umat. Tegaknya negara ini, pilar pertama adalah anfaul ilmu ulama, manfaatnya ilmu ulama. Lah kalau ulama dikesampingkan, sudah seperti Mas Prabowo semua hebat-hebat semua. Bahkan baru jadi anggota DPR sekian tahun aja, mobilnya puluhan, kayak showroom. Kan ini sangat tidak peka ini, kayak binatang aja. Buruh minta kenaikan gaji 400.000. Susahnya bukan main. Ini dagelan-dagelan yang kemudian menjadi DPR itu seenaknya sebulan dapat 50 juta. IPY. Makanya saya katakan S1, S2, S3, S-teler, S-brek bukan ukuran. Manusia itu ukurannya adalah nurani. Semua orang Indonesia pinter-pinter. Bahkan saking pinter itu digelari dengan gelar-gelar. Maka sampai ada anggota DPR yang kuliah mengambil gelar doktor cuma setahun, kemudian jadi menteri. Kualitasnya apa? Nurani. Jangan sampai pemerintahan Prabowo kemudian digulingkan oleh orang-orang yang nunggangi demo ini, dan kemudian rakyat akan mengalami kerugian dan kehancuran yang tidak terbaik. Zaman Jokowi masih main nih. Ada kampret, ada kecebong, minimal diketahui yang kecebong yang mana, yang kampret yang mana. Iya kan? Nah sekarang ini kenapa ini kayak PKI malam semua ini? Yang PKI menuduh PKI. Ini debat semua nih, nggak nampak nih. Seperti alam gaib semua. Bahkan tidak mengetahui hasil korupsi yang sekian ribu triliun itu cuma diambil 2%, itu membiayai, nunggangi untuk penggulingan pemerintahan Prabowo. Saya katakan terus terang, kalau sampai ada yang menggulingkan pemerintahan Prabowo, saya meskipun sedang stroke gini akan berada di depan dan akan melawan sampai tetes darah yang penghabisan. Jangan membiasakan mengimbis atau memberontak. Karena sebagai Kiai NU, memberontak atau bugot itu haram hukumnya. Biasakan diri berdemokrasi dengan sehat. Kalau sudah sepakat konsensus nasional, pemilihan presiden, pemimpin dilakukan 5 tahun sekali lewat pemilu, ikuti siapapun yang menang, harus diikuti. Ini kan gara-gara Mas Prabowo rasa galau. Mas Prabowo itu sugih, punya banyak tambang, punya banyak tambang minyak dan rokok spadiol dan jadi nggak butuh korupsi ini. Dia bahkan kalau perlu nggak perlu ngambil gaji, karena saya tahu persis Mas Prabowo. Akibatnya seperti penggusturan ini. Tolong Pak Tentara sampaikan pada komandan sampean, jangan duduk sama saya aja tapi nggak nyampaikan. Sampaikan pada jenderal sampean, juga Pak Polisi itu sampaikan. Jangan sampai Mas Prabowo digusturkan. Jangan sampai Mas Prabowo digusturkan. Itu kemunduran yang sangat mundur dan sangat merugikan bangsa Indonesia. Ya sudah, kalau tidak puas bahwa satu paket Mas Prabowo dan Gibran, ya tunggu 5 tahun.
Jangan membiasakan diri mengimpis orang, memberontak, menurunkan orang. Ini namanya tidak komitmen. Ini namanya komat kami. Ini namanya munafik. Kalau mekanisme 5 tahunan itu memilih presiden dan wakil presiden, ya udah jalani. Kalau ternyata wakilnya atau apanya kurang benar, ya salahmu sendiri. Kenapa kau memilih? Kenapa nggak dipikir gitu loh? Setelah dipilih nyesal. Ini gimana? Milih presiden kayak milih ayam aja, bisa digonta-ganti. Ini saya minta semua, baik rakyat maupun jenderal, maupun polisi, maupun prajurit, maupun siapa saja, maupun ulama, jangan mencoba-coba menunggangi dan bermain di air keruh. Bangsa ini butuh perhatian dan perawatan kita semua. Jangan merasa paling hebat, karena bangsa ini bisa bertahan karena perjuangan ya ulama, ya tentara, ya rakyatnya, ya pendetanya, ya biku, ya semua. Maka Indonesia tidak lengkap menjadi Indonesia tanpa seorang pendeta ada di negeri ini. Indonesia bukan Indonesia tanpa menghargai kiai di negeri ini. Indonesia bukan Indonesia tanpa adanya Pak Tentara yang ada di sini. Berapa tahun jadi tentara, Pak? Nah, coba bayangkan nih, Pak Tentara asmanya salah. Namanya Pak Hasim, 36 tahun, badannya aja kurus, berjuang di depan untuk bangsa. Nah ini Mat Sakroni ini ajaib, manusia mukjizat apa gimana? Baru 5 tahun jadi DPR, mobilnya puluhan miliar, jamnya puluhan miliar. Lu nggak tanya ajajinya apa bisa kayak gitu. Bisa apa ya? Teman-teman, saya melihat semuanya ini kesalahan kita semua. Demonstrannya baik, ojolnya baik, buruhnya baik, kiainya baik. Yang tidak baik itu koruptor yang membayari demo ini dan menunggangi untuk dibelokkan, mengkudeta dan makar pemerintahan Prabowo. Saya tegaskan itu. Jangan bilang, oh ini, waduh, kok tahu Gus? Orang sehat akalnya akan bisa gampang. Ini gara-gara Khalid aja. Yang petrolnya dibubarkan, tapi orang yang masih gentayangan akhirnya merampok Pertamina lagi sampai 1.000 triliun. Kita nggak akan menyalahkan ini kesalahan Jokowi atau kesalahan siapa, tapi kesalahan kita semua bangsa Indonesia. Mari cuma 6,2 miliar, 5 tahun itu nggak dimakan, itu artinya pejabat bupatinya itu kosong terus selama 5 tahun. Itu cuma kumpul 6,25 miliar. Lah yang dikeluarkan untuk nyogok rakyat dan partai itu minimal 25 miliar. Masa ada orang yang demi perjuangan rakyat, demi perjuangan yang disampaikan dan dituntun oleh Rasulnya, maka akan merugi 6,2 miliar kurangi 25 miliar, 19 miliar. Ada nggak orang yang 19 miliar terus sebar-sebar gitu? Ini ada ojol, panglima demokrasi saat ini meninggal aja, nggak ada pejabat yang peka kemudian memikirkan anak-anak dan istrinya serta nasib kehidupan anak-anaknya. Nggak ada. Hanya diperingati saja ketika begitu meninggal. Setelah itu lupa sudah. Karena apa? Karena tidak pekanya pejabat sehingga
meningkatkan pajak bumi dan bangunan dan perkotaan, sampai ada yang meningkatkan 1000%. Ini kan edan pangan sabun ini. DPR yang gajinya gede gitu nggak pernah kena pajak, tapi rakyat yang sudah menderita ini dipajak. Ini genangan sabun, harusnya dibikin perhitungan. Coba kalau ojol jangan hanya pintar demonstrasi aja, kamu juga jangan hanya pintar ngumpulin ojol aja. Mari bikin perhitungan, dibikin perhitungan, sehingga bisa mengerti angka-angkanya bahwa pemerintah ini kan miskin, yang kaya itu rakyat. Berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 45, bahwa seluruh kekayaan alam, darat, bumi, lautan, udara, dan kepolisian itu miliknya rakyat, sepenuh-penuhnya dikerjakan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Lah kok aneh ini, dipajaki sakarepé sama sekali nggak ada rasa sensitifnya. Pilar kedua, adilu umaro. Kalau umaronya tidak berbuat adil, nggak bisa berbuat adil. Kayak begini, harusnya mendengar bahasa batinnya rakyat. Ini tidak akan berhenti di sini. Tolong sampaikan pada KSPU itu, kepalanya. Nggak akan berhenti di demo. Saya doakan demonya terus berlanjut, sehingga pada sadar itu, otaknya para pejabat itu, kepalanya itu biar bisa mikir gitu. Jangan keenakan membuat rakyat menderita sementara dia berpesta pora. Kan kurang ajar. Rakyatnya menderita, dia malah joget-joget. Tapi salah rakyat sendiri. Eko Patrio dipilih jadi DPR, itu kan udah gelar dipilih. Pinternya apa tuh yang udah gelar itu? Uyang-uyang dipilih jadi orang-orang cengeng gitu. Kita ini jalan kaki. Saya sakit stroke, jalan kaki dari jalan sana. Ini orang sehat, gajinya banyak, naik mobil gitu. Udah mengeluh. Jangan menjadi DPR kalau mengeluh. Ada lagi tuh yang apa tanya, saya penghasilan saya sebelumnya 80 juta lebih. Lah kalau kenapa kalau penghasilan sebelumnya 80 juta sekarang jadi DPR, kamu kok goblok malah? Ya goblok itu DPR-nya gitu loh. Ini gimana hitung-hitungannya? Ada wakil ketua DPR itu, matematikanya aja jeblok gitu. Dagelan-dagelannya bisa diterima. Dan jangan kaget kalau rakyat akan semakin marah kalau kita tidak mendengar bahasa batin rakyat yang dididik. Sayyidina Umar pernah suatu saat jadi khalifah, setiap malam dia keliling ke masyarakat sampai sebuah kemudian menemukan seorang janda, anaknya 5, anaknya nangis semua. Janda itu memasak di tungku berjam-jam sampai 4 anaknya tidur. Yang terakhir anaknya masih nangis. Gak sabar saya di rumah. Kemudian diketuk dan masuk. Ternyata yang digodok batu. Yang digodok batu. Apakah pejabat ini hanya cukup menjadi mengirimkan bansos saja, yang akhirnya jadi layahan, akhirnya jadi kerdus durian, isinya duit gitu? Coba lihat, manusia-manusia geruduk sepanjang jalan ini banyak, dan ini berbahaya. Maka saya minta pemerintah mengsehatkan komunikasinya.
komunikasi dengan ulama, komunikasi dengan umaro, komunikasi dengan tijaro, komunikasi dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, pilar keempat itu rakyat. Kalau rakyat marah, maka tidak mendoakan para pemimpinnya, maka menggunakan teknologi dan cara style of leadership, gaya kepemimpinan apapun, tidak bakal tercipta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Yang miskin tidak pernah mendoakan para pemimpinnya. Karena apa? Karena pemimpinnya gombal semua dan kurang ajar semua, tidak peka semua. Maka inilah kita angkat Mas Prabowo sebagai Panglima untuk memimpin langsung, kalau perlu memberikan contoh bahwa summa ja'alakum khulafa'il ardi linadhira kaifa ta'malun. Aku jadikan kalian sebagai pemimpin adalah untuk memimpin, mensejahterakan rakyat yang dipimpin, bukan mensengsarakan, mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Terakhir, Indonesia itu beraneka rupa, 600 suku, 700 bahasa dan adat, ratusan agama. Kita sudah berhasil sampai detik ini memberikan teladan dan contoh dunia. Inggris dan Perancis, Inggris dan Irlandia hanya berbeda, yang satu Kristen, yang satu Katolik, hancur, perang. Belanda hanya satu Katolik, satu Kristen, pecah menjadi Belgia. Vietnam menjadi Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Yaman yang satu PKI, yang satu liberal. Jadi jangan lupa itu, Yaman itu negara PKI. Jadi PKI Arab, maka banyak orang yang datang ke sini suka maksud nasab itu PKI Arab kan. Karena seluruh negara Arab yang jumlahnya 23 lebih semua berpaham komunis. Ingat itu. Dan Indonesia 160 sekitar ya, terpecah-pecah menjadi di 17.000 pulau masih utuh. Sementara Arab satu daratan, satu lautan, satu suku, satu bangsa, satu bahasa, pecah menjadi 25 negara. Maka jangan sampai kita korbankan. Silahkan kita tetap berdemo, menyuarakan hati nurani rakyat, menyuarakan hati nurani kita, tetapi jangan sampai kita ditunggangi oleh kelompok yang membelokkan perjuangan rakyat ini untuk makan atau berontak. Ingat, memberontak atau makan atau bugot itu haram hukumnya bagi orang-orang Islam, khususnya warga NU dan pasukan Garuda Nusantara, kemudian Patriot Garuda Nusantara, kemudian Pendekar Darah Garuda, pasukan Kalacakra. Kami sudah siapkan seluruh Indonesia, seluruh kabupaten, bahkan kalau perlu kita, kalau memang Mas KSP ini bisa memfasilitasi, tak adakan apel di Senayan 100.000 dari 380.000 pasukan Garuda, Patriot Garuda Nusantara dan Pendekar Darah Garuda. Jadi kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah. Jangan membiasakan diri mengimpeach. Mas Prabowo baru setengah tahun jalankan pemerintahan belum selesai, kok ini mau ditunggangi dengan gaya macam-macam, mau menikung di tikungan atau memotong di tikungan. Saya terus terang, saya akan menghadapi kalian yang akan mencoba menjatuhkan dan melakukan impeach
baik langsung atau tidak langsung mendegradasi nama dan kemudian saling menjelekkan, saya akan hadapi. Saya bersama Patriot Garuda Nusantara dan Pendekar Darah Garuda serta Pendekar Kalacakra akan siap bersama PP Jatmi yang selama ini menunjukkan dan mencoba menempatkan kembali fungsi ulama. Ulama itu adalah berkat. Kedua, adilu umaro harus adil. Ketiga, amanah itu jari. Para pengusaha pedagang harus amanah. Yang keempat, rakyat harus mau rela dan berdoa mendoakan pemimpinnya. Kalau ini tercapai, maka pemerintahan Mas Prabowo akan berjalan lancar. Tetapi kalau tidak segera merubah style of leadership-nya atau gaya kepemimpinannya, saya ragu. Karena Mas Prabowo harus mengatasi residu ketidakpuasan kepemimpinan Mas Jokowi dan Mas SBY, atau artinya menghadapi tumpukan persoalan-persoalan yang dilahirkan oleh dua presiden terdahulu. Dan Anda tahu siapa presiden ini? Lama-lama sabar-sabarnya rakyat pasti akan meledak. Dan saya mengerti Mas Prabowo, jenderal dan prajurit perang, dia bisa pasti tahu SWOT analisis dan dia bisa membaca keadaan ini. Makanya mulai di stand, kalau perlu dikurangi lah. Sudah keadaan miskin begini, menteri wabah banyak gitu. Mulai seleksi lah yang layak gitu. Dimana Pak Harto itu berapa 30 tahun itu menteri paling jumlahnya 32. Ini menteri jumlahnya nggak karuan. Ngakunya nggak ada duit, miskin, pendapatan susah, tapi bayar menterinya berlebihan. Ngakunya nggak punya duit, tapi bayar DPR berlebihan. Sampai DPR memiliki mental menabung sangat tinggi seperti Ahmad Saroni itu. 5 tahun jadi pegawai DPR atau wakil rakyat sudah bisa memiliki harta sekian miliar. Bahkan di lemari besinya itu duit dolar, duit ratusan ribu. Berarti Ahmad Saroni ini tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Monggo ojo buruh, rakyat, mahasiswa terus berjuang menggeluarkan aspirasi, tetapi mulai waspada, jangan sampai ada yang menunggangi di tikungan dan sampai meresahkan atau melakukan anarki. Tapi hari ini saya menjamin tidak ada ojol yang anarkis. Setuju? Tidak ada mahasiswa yang anarkis. Tidak ada rakyat yang anarkis. Yang ada adalah bajingan-bajingan politik yang kebelet menjabat jabatan di pemerintahan dan tidak pernah dapat, akhirnya membakar-bakar hati nurani rakyat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Allahumma salimna min afati dunia wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Kami banyak dosa ya Allah. Allahumma ya manuruhu fi sirri wa siruhu fi khalqi afina anu yuni nadirina wa taqina wa qulubil hasidina wal baqina kama afaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lihatlah Indonesia tidak baik-baik saja ya Allah. Allahumma ini do'ihun Fakko ini kami lemah ya Allah, lemah, masih dikuyok-kuyok saja. Kuat lemahnya. Wah ini dari faizan kami apes masyarakat sial. Jadikan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Wah ini fakirun fakir ini kami fakir ya. Jangan ketunjangan rumah, untuk bayar kos saja susah. Anak-anak kami banyak yang tidak bisa bayar sekolah. Pokok ini
kayakanlah kami ya Allah, karena Engkau sudah membekali negeri ini dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Hanya saja Engkau belum menurunkan orang yang mampu mendengar bahasa batin orang yang dipimpin, yang amanah. Semua rata-rata pemimpin ketika baik hanya saat dia mencalonkan diri dan kemudian menjadi lupa ketika dia sudah menerima amanah. Ya Allah, hukumlah mereka seberat-beratnya ya Allah. Jangan kami Engkau tambahkan penderitaan, jangan kami Engkau tambahkan kesusahan. Berikan kami kegembiraan. Datanglah ke hati kami ya Allah, biar kami menjadi tentram. Tuntunlah kami ke jalan ma'rifatmu. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlaha warhamha wa'afihim wa'fu anha. Aku tujukan kepada para pahlawan demokrasi yang meninggal karena demo ini ya Allah, karena menyuarakan hati nurani ya rakyat ini ya Allah. Ampuni mereka, baik yang polisi, pegawai negeri, tentara, semua pejabat, ampuni ya Allah. Kalau memang tidak bisa diampuni karena hatinya sudah demikian beku, matikan saja ya Allah. Matikan saja ini, bikin semua bangsa ini jadi runyam. Kami sudah terlalu menderita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Abah telah menyampaikan nasihat, jangan ketua juga sikap kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi maslahat manfaat untuk kita dan bangsa Indonesia. Terima kasih Abah, dan sebelum ditutup perwakilan betul. Oh, diminta ke depan. Oh, monggo. Jadi saya punya uang bagi dua. Jadi sebagai yang ini galak karena ada yang bagi dua ya. Saya juga Maksudnya apa Pak? bagi dua, tapi dua. Temanmu mudah-mudahan sebagai Bahasa tali asih yang sangat mendalam dari Abah Nuril. Ya, ya. Jadi untuk sekedar beli minum buat teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Di samping itu kita juga sudah menyiapkan makan siang. Selesai ini kita makan siang bersama yang disiapkan oleh koalisi yang dipimpin oleh Pak Mikael. Amin, amin, amin. Terima kasih Abah, semoga memberi manfaat pada